Let us open the exam by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah Subhanahu wa Ta'ala make it easy and Amen. bless your exam and give us all blessing, happiness, and forgiveness. Doctoral candidate, I invite you to present the research finding in your dissertation. Please, time is yours. Oh, it's all. Supply and demand. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Excellencies, promotor, co-promotor, and all the examiner, external and internal. My dissertation topic is reconstruction of regulation about cohabitation in National Criminal Code, but let me deliver in Indonesian for the presentation. The external examiner just see in the file that I was sent before. KUHP nasional merupakan opus magnum atau karya agung, mahakarya yang memang dibuat oleh bangsa Indonesia. Mengapa disebut sebagai opus magnum atau masterpiece? Karena itu dia dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri dan diyakini sebagai representasi dari peradaban bangsa Indonesia. Tapi pada akhirnya KUHP nasional yang diyakini sebagai representasi peradaban bangsa Indonesia itu justru tampil dengan wajah yang menjadi tidak adil, kemudian tidak memberi pengayoman hukum, tidak memberi kepastian hukum untuk salah satu masyarakat yang memang masyarakat tersebut merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada satu ketentuan di dalam KUHP nasional yang mengatur mengenai kumpul kebo yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda kategori 2. Jadi secara ontologi pasal ini diyakini sebagai upaya pemerintah untuk mencegah adanya perilaku amoral atau asusila yang dilakukan oleh warga negara. Tetapi ada hal yang dilupakan oleh KUHP nasional bahwa ternyata bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dari sisi apapun, culture, kemudian linguistik, adat istiadat, dan sebagainya. Jadi masyarakat Ntoso yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki tradisi atau adat perkawinan, dan adat atau tradisi perkawinan tersebut itu sangat sakral, mistis, dan tentunya sangat bernilai filosofis. Jadi rupa-rupanya, jadi KUHP nasional merupakan, kalau merujuk pendapatnya Sasipto Raharjo, jadi KUHP nasional yang sekarang merupakan resulted atau hasil dari modernisasi hukum. Hanya seharusnya KUHP nasional yang dihasilkan seterang benderang mungkin memperhatikan apa yang pernah disampaikan oleh von Savisny bahwa
hukum yang ada sebenarnya tidak dibentuk, tetapi justru diadakan atau ada atau eksis dari semangat orang-orang yang hidup dan bekerja sama yang pada akhirnya melahirkan hukum. Jadi menurut Promovendus, tesis yang disampaikan oleh von Savizny dipahami sebagian dari aspek kehidupan sosial masyarakat suatu negara, bahwa hukum adalah bagian dari kompleksitas pengalaman dan karakter masyarakat. Dan Savizny juga menolak bahwa asumsi hukum merupakan fenomena yang mandiri atau otonom dan berlaku universal. Rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa regulasi kumpul kebo dalam KUHP belum berbasis nilai keadilan. Yang kedua, bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kumpul kebo dalam KUHP saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana rekonstruksi regulasi kumpul kebo dalam KUHP yang berbasis nilai keadilan. Tujuan mengevaluasi dan menganalisis regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional yang belum berbasis nilai keadilan, mengkaji dan menganalisis kelemahan regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional saat ini, menganalisis dan menemukan norma baru, formulasi, rekonstruksi regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional yang berbasis nilai keadilan. Jadi ada 3 teori besar yang menjadi landasan dalam disertasi ini. Yang pertama, teori keadilan Pancasila, bahwa hukum selalu didasarkan pada Pancasila sebagai filosofi Grundslag dan stat fundamental norm, pedoman dalam membuat, menetapkan, dan melaksanakan sebuah hukum. Yang kedua, teori sistem hukum, bahwa kevalidan, keabsahan suatu norma tergantung pada struktur, kemudian kultur, dan substansi hukum. Dan yang terakhir adalah teori yang pernah dipopulerkan oleh Prof. Chip, teori hukum progresif, bahwa hukum wajib progresif bukan malah regresif. Metode penelitian yang dipakai untuk mencapai klimaks tulisan disertasi ini, yang pertama adalah paradigma penelitian adalah konstruktivisme. Kemudian jenis penelitian adalah campuran, mix riset, yuridis, normatif, dan doktrinal yang sosiolegal. Kemudian sifat penelitian disertasi ini adalah deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Pendekatan penelitian, undang-undang, pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, pendekatan antropologi hukum. Metode analisis dengan teknik deskriptif kualitatif, bahwa peneliti menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian dan dihubungkan dengan fakta norma yuridis. Data analisis penelitian bersumber dari data primer studi emik pada masyarakat Doso, kemudian data sekunder bersumber dari pasal 412 KUHP nasional. Diskusi rumusan masalah 1. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional yang belum berbasis nilai keadilan. Pembaruan KUHP akhirnya menjadi kenyataan bangsa Indonesia memiliki KUHP sendiri untuk memenuhi kebutuhan bangsa dalam bidang hukum pidana. Akan tetapi, pengaturan mengenai kumpul kebo menjadi tidak adil untuk masyarakat Doso. Masyarakat Doso meyakini bahwa hukum adat yang mereka praktekkan merupakan pemikiran bersama masyarakat adat sebagai upaya menjaga tata nilai dan ajaran leluhur dari para pendahulu untuk tetap eksis dan dilaksanakan secara turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Doso menempatkan hukum adat sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai agar tetap lestari dan dapat dilaksanakan selaras dengan perkembangan zaman. Kehadiran pasal 412 yang mengatur mengenai kumpul kebo merupakan bentuk pengingkaran negara terhadap budaya bangsa sendiri yang begitu heterogen. Padahal negara terbentuk dari entitas primordial seperti masyarakat Doso. Kearifan lokal perkawinan masyarakat Doso sebagai bagian dari kenyataan luhur bangsa Indonesia menjadi tenggelam dalam gemerlap modernisasi hukum. Sesungguhnya kekayaan adat istiadat perkawinan masyarakat Doso
merupakan hukum sebagai perilaku. Mohon maaf Bapak, waktu sudah habis. Sekian dan terima kasih pada kesempatan ini masukan dari Bapak Ibu penelaah baik dari luar maupun dari dalam sangat saya nantikan untuk membangun disertasi ini lebih bagus lagi. Terima kasih banyak. Okay, thank you very much, Mr. Francisco Safirus Nuruddin, for your presentation. And then is question and answer session. The first, I invite examiner external from Hanoi University, Vietnam, Professor Phu Quang Chu, to ask question and comment. Please, time is yours. Good afternoon, everybody. Thank you very much, Professor Anis. Yeah, I'm very happy and highly appreciate the thesis proposal by Francisco Xavier Nuruddin, right? Yes. Yeah. Here I have written the how to say some pages of my evaluation and recommendation. I will send you later for the Thank you so much. for the reference. Yes. Okay, so yeah, I would like to say something about the strength first, the strength of the thesis proposal first. Then I will go with go through with some how to say the weakness and some of my recommendation related. Firstly, relating to the strength, I think the thesis proposal have many good strengths. Firstly, you have a very strong contextual relevance. The thesis proposal is very strong contextual relevant. I saw that in the thesis proposal you have raised the controversial criminalization of cohabitation in Indonesia, particularly in its implication for the how to say Nodoso community, right? Yes. Yeah, I think it's a very good relevant. And the second strength relating to originality and contribution. I found that the thesis proposal propose reconstructing criminal norm through the integration of local wisdom and constitutional values. I am sure that with that the thesis will contribute significantly to legal pluralism discourse, I think so. And one more strength is relating to the theoretical framework. And I found that the thesis proposal engaged with key legal and philosophical theory, including the Freeman legal system theory, Rashbrook legal value, and Dahadro's progressive law. That is a very good theoretical framework, I think so. And one more strength relating to the multidisciplinary methodology, and I found that in the thesis proposal you use doctrinal and socio-legal approach, including the anthropology and ethno-linguistic. I think it's very good. And the last one would be relating to the empirical data, and I found that in the proposal you will make the field work, including the intensive interview and FGD with Nodoso community leader. It would help you to document customary merit practices in detail. This is very good. And the next one would be the strength in relating to clear problem formulation and objective. I found in your thesis proposal
it's very clear this question and objective. Question and objective are coherent and well aligned with the thesis theme. And the last one would be the constitutional and philosophical foundation. The thesis proposal ensures in Article 18B and Article 32 of Indonesian Constitution. I think that would help you to highlight state obligation towards customary community. That the chunk of the thesis proposal. So in that, however, I also found some weaknesses, and I will have some recommendation for the consideration to improve it. The first weakness is relating to the normative ambiguity in legal analysis. I think you should deal with this weakness by provide some more proposed norm that could create legal uncertainty clearer. And you should clarify verification processes for customary and diligent merit legality in the area of research. And the next one more weakness relating to the comparative perspective. I think you should consider to include references to the other legal system that recognize customary methods. For example, in South Korea or in India or even in some other ASEAN country. The one more weakness that I'm afraid that maybe the thesis proposal is a potential bias in community selection. I think you should consider to mention other community with varying practices to avoid so-called ethnocentrism, I think so. And one more weakness relating to methodological gap. So I found that there are some gaps in research method. So to deal with it, I think you should consider to detail how qualitative data was analyzed, specifying techniques such as thematic coding or something like that. And the next one would be relating to the writing style and structure. And I think you should deal with this problem by consider to making content of the thesis more concise and analytical. You should use clear subheading and summaries. And finally, I found that some problem relating to the lack of engagement with criticism of customary law. So I think you should discuss some more. You should do some more discussion on how to potential human rights conflict and mechanism to align with the customary law with constitutional right in Indonesia. So in conclusion, I think this thesis proposal is academically valuable and contextually significant. And I think its integration of legal philosophy, ethnography, and constitutional analysis could provide a strong foundation for doctoral research. However, it should do some consideration to make some more improvement in normative clarity, comparative analysis, and methodological articulation
that would help you to enhance the thesis proposal scholarly, zero, and practical relevant. Thank you very much. Do you need my help? Yeah, sure. Okay, let's recite basmalah together. Oke, wish me luck. Oke, baik, Pak Nurdin. Bismillah, Pak ya. Oke, baik. Dari riset Bapak ini terkait tadi yang disampaikan oleh Profesor Zhao itu sangat menarik ya. Meskipun ini suatu hal yang kadang tabu di beberapa daerah, ada beberapa di sini yang saya tunjukkan adalah evaluasi ini tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan beserta rekomendasi untuk perbaikan. Ya. Yeah. Yang pertama kita bahas kekuatannya dulu atau kelebihan atau kekuatan yang sudah dimiliki oleh riset Bapak ini. Pertama adalah relevansi kontekstual yang cukup kuat. Dan ini yang tujuannya adalah kriminalisasi yang kontroversial dan ini terkait dengan, mohon maaf pinjam istilahnya sekarang ada kumpul kebo di KUHP yang baru di Indonesia. Khususnya adalah implikasinya bagi masyarakat Ndoso, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian bagian dari originalitas dan kontribusinya ini diharapkan menjadi norma-norma pidana untuk direkonstruksi melalui integrasi atau penyatuan dari local wisdom atau kearifan lokal dan juga nilai-nilai secara konstitusional seperti itu, yang berkontribusi secara signifikan pada wacana atau diskursus pluralisme secara legal seperti itu. Nah, kemudian pada kerangka teoritis melibatkan teori-teori hukum dan filsafat utama, terutama termasuk teori sistem hukum Friedman, kemudian nilai hukum Rothbard dan hukum progresifnya para Harjo. Lalu di bagian metodologi multidisiplin ini menggunakan pendekatan doktrinal dan sosio-hukum, termasuk antropologi, hermeneutika, dan etnolinguistik. Kekuatan lainnya adalah kaitannya dengan data empiris yang lengkap. Ini dibuktikan dengan kerja lapangan mencakup wawancara intensif dan forum group discussion dengan para pimpinan masyarakat Ndoso, kemudian mendokumentasikan praktik perkawinan adat secara terperinci. Lalu bagian kekuatan lainnya adalah di perumusan masalah dan tujuan yang jelas. Pertanyaan atau research question dan tujuan penelitian itu koheren dan selaras dengan tema disertasi jenengan. Seperti itu. Kemudian ada landasan konstitusional dan filosofis. Ini dilihat daripada pasal 18B dan 32 undang-undang tersebut itu yang menyoroti kewajiban negara terhadap masyarakat adat. Lalu bagian kelemahannya dan di sini ada rekomendasi perbaikan. Adanya ambiguity atau ambiguitas normatif dalam analisis hukum. Norma yang diusulkan dapat menciptakan ketidakpastian hukum, memperjelas proses verifikasi untuk legalitas pernikahan adat dan agama. Perspektif komparatif terbatas. Di bagian ini sertakan juga referensi ke sistem hukum lain yang mengakui pernikahan adat, misalnya tadi disebutnya adalah di South Korea, Korea Selatan, atau India atau negara Asia Tenggara lainnya yang di situ memiliki kurang lebih latar belakang seperti negara kita yang memandang kumpul kebo masih suatu hal yang tidak layak dilakukan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah rekomendasi untuk over generalization of Pancasila, kaitannya dengan generalisasi Pancasila yang berlebihan. Ini artinya apa? Terlibat secara kritis dengan berbagai interpretasi Pancasila dalam teori hukum. Berikutnya adalah kaitannya dengan tadi misalnya adalah potential bias in community selection, potensi bias dalam pemilihan masyarakat.
Di sini sebutkan juga komunitas atau masyarakat lainnya dengan praktik yang berbeda-beda untuk menghindari etnosentrisme. Etnosentrisme. Jadi tidak hanya yang ditonjolkan di sini adalah kaitannya di satu latar belakang masyarakat yang sama tadi di doso community atau masyarakat doso seperti itu. Lalu yang ditemukan di sini adalah terkait methodological gap. Gap di sini maksudnya kesenjangan metodologis. Ini merinci bagaimana data kualitatif dianalisis, kemudian menentukan teknik seperti thematical coding atau pengkodean data secara tematik seperti itu. Lalu di bagian rekomendasi saja adalah kaitannya dengan gaya dan struktur penulisan. Cobalah buat konten lebih ringkas dan analitis. Gunakan subjudul dan ringkasan yang jelas. Oke. Berikutnya adalah saya mencatat di lack of engagement with criticism of customary law. Kurangnya keterlibatan dengan kritik hukum adat. Di sini coba bahas potensi konflik hak asasi manusia dan mekanisme untuk menyelaraskan hukum adat dengan hak konstitusional. Seperti itu. Dan dalam kesimpulannya, beliau menyampaikan proposal disertasi ini bernilai secara akademis dan signifikan secara kontekstual. Lalu integrasi filsafat hukum, etnografi, dan analisis konstitusionalnya memberikan landasan yang kuat untuk penelitian doktoral. Lalu peningkatan kejelasan normatif, analisis komparatif, dan artikulasi metodologis akan meningkatkan ketelitian ilmiah dan relevansi praktisnya. Kurang lebih seperti yang beliau sampaikan. Terima kasih. I say thank you for that, for the valuable input for me. Ya. Jadi yang pertama dari soal perbanyak perspektif komparasi selain praktek adat perkawinan masyarakat doso. Jadi betul bahwa saya juga memang tidak memasukkan perspektif komparasinya. Jadi karena fokus saya itu hanya di masyarakat doso. Kalaupun ada masyarakat lain di Indonesia yang praktek adat perkawinannya itu pada akhirnya praktek hukum adat mereka lebih superior ketimbang hukum negara. Jadi hukum negara ketika diperhadapkan menjadi inferior terhadap superioritas hukum adat. Saya ambil contoh Batak, Toraja, kebanyakan suku di NTT yang mendiami provinsi NTT. Jadi hukum adat perkawinan itu mereka lebih superior ketimbang hukum nasional dan hukum agama. Fokus kajian ini adalah lebih kepada fokus hukum adatnya. Jadi tidak berbicara mengenai hukum agama dan hukum nasional. Kalau dari perspektif hukum agama jelas ini salah. Tapi kan secara jujur, jadi agama itu kan datangnya belakangan ketimbang kalau kita bicara soal primordialisme, kemudian soal nilai peradaban, gitu. Jadi makanya, tapi tetap saya berterima kasih untuk masukannya. Tetap saya masukkan komparasinya. Kemudian yang Saya duluan apa Pak daripada panjang. Oh siap. Allow me. So Professor, his response like this. The reason why he only focused on the community without giving the comparison on the same variety of this community, for example, like Toraja community, he tried to focus on only the put up the surface the customary law. In this community, the kind of community, customary law is much more above than other laws in this country. Even our state laws and also our religious laws below the customary law. Therefore, I'm not saying that it's kind of like primordialism thing here, but this the fact that related to kind of the community. But as well as it is kind of like your recommendation, I will be glad to put the comparison with the variety
as similar as the Doso community. Oke. Lagi Pak? Terkait soal adanya konflik, kalau misalnya ada konflik yang berkaitan dengan human right atau hak asasi manusia. Jadi di satu sisi pasal 412 yang mengatur mengenai kumpul kebo ini juga itu jelas berseberangan dengan adanya suatu kebebasan dari masyarakat Doso yang memang mereka sejak dari awal mula peradaban itu mereka memiliki hukum sendiri. Jadi ketika kemudian di kehadiran KUHP nasional dengan pengaturan mengenai kumpul kebo itu pada akhirnya memang jelas itu bertentangan dengan hak asasi. Okay, related to the conflict of human rights, Professor, in the article of 412 that also regulates this competition, reflecting to the Doso community, it has its own customary law before this country, this state exists. So it already happens for a long time ago in the past. Okay. Ya, yang terakhir tadi saya mendengar yang dikatakan oleh Prof soal yang di Korea Selatan. Jadi di disertasi saya memang saya menuliskan perbandingan dari negara-negara yang mengatur dan tidak mengatur mengenai kumpul kebo. In my dissertation, I intentionally put several countries that regulate cohabitation and also countries that do not regulate the cohabitation. Selanjutnya, kalau dalam Islam jelas kumpul kebo itu zina. Yeah, in Islamic law, of course, it's very clear that the coitus is illegal thing. Tapi kan tidak pada kesempatan ini yang didiskusikan adalah bukan soal religious law, national law, tapi adalah hukum adat atau customary law. Okay. Saya pikir demikian. Yeah. What we discuss here is not about the state laws or legal standing of religious laws, but here I would like to emphasize on customary law. I say thank you for that, for valuable input to me. Thank you, Prof. Thank you very much. Menyebutnya harus pelan-pelan. Profesor Fu Jong-Chiu for you ask question and comment. Are you okay? Yeah, I'm okay, 100% okay. Yeah, you must compare maybe customary law, not just in the Doso, yeah, but Indonesia. Doso not representative Indonesia. Indonesia have to Jawa, yeah, have to Papua, have to Bali, etc. Okay, clear? Clear. Clear. Thank you. Yes, and then I invite examiner from Universitas 11 Maret Surakarta, Profesor Dr. Hattuningsih SMH, to ask question and comment. Please, time is yours. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Ibu Profesor Anis Masduro Hatun yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama, sebentar. Saya mau sebentar ya, ini ada beberapa hal yang ya. Yang pertama, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi, minta konfirmasi dan juga mungkin masukan ya Pak. Ya, yang pertama saya haturkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu
Profesor Anis Masdurohatun yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan masukan terhadap naskah disertasi dari Saudara Franciscus Saverius Nurdin. Kemudian yang saya hormati juga penguji eksternal dari Universitas Hanoi, Vietnam, Profesor Hu Chong Hu. Thank you very much ya. Maaf bila ada kekeliruan dalam penyebutan nama. Ya. Dan seluruh tim penguji. Yang pertama panggilannya Pak Nurdin atau Pak? Kalau di sini saya panggil Gus Nur di Unisula. Oh. Panggilannya Pak? Francis. Oh, Pak Francis. Baik. Pak Francis nih. Yang pertama saya ingin memberikan beberapa masukan di latar belakang begitu ya Pak. Ya, mengingat bahwa tema dari disertasi Bapak ini adalah tentang rekonstruksi regulasi kumpul kebo dalam KUHP nasional yang berbasis nilai keadilan gitu. Di sini Bapak sudah menyampaikan berkaitan dengan latar belakang dari sisi filsafat, kemudian juga dari sisi sejarah begitu ya, dan kemudian dari sisi pembentukan KUHP nasional khususnya adalah pasal 412, di mana pasal 412 ini ternyata mengingkari keberadaan dari hukum adat yang masih dipegang teguh di Ndoso gitu ya, di Ndoso, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, Bapak terkait dengan hal tersebut, maka mungkin ini pertanyaan dulu kali ya Pak ya. Ya, yang pertama mohon kiranya bisa dilihat terkait dengan pasal 2 Pak. Mungkin pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Tadi saya sudah bisa membuka kok tiba-tiba ya. Asas legalitas material. Ya? Yang bicara Ya. asas legalitas material. Tentang pengakuan terhadap atau perluasan asas legalitas dalam arti yang material, di mana hukum yang hidup atau hukum adat itu juga oleh pembentuk undang-undang diakui sebagai sumber dari hukum gitu. Berarti kan ini termasuk hukum adat ya, hukumnya adat di seluruh Indonesia itu diakui keberadaannya. Tapi ada klausulnya sepanjang tidak bertentangan. Nah itu tadi nanti mohon dibaca di pasal 2-nya. Nah, mungkin bisa kalau bisa membuka itu mungkin lebih bagus. Sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, kemudian juga nilai-nilai yang bersifat global dan juga yang bersifat nasional, begitulah intinya itu. Nah, sepanjang tidak bertentangan dengan itu, maka itu semua diakui sebagai sumber hukum, artinya diakui keberadaannya. Nah, untuk kumpul kebo yang berada di masyarakat Ndoso ini, kalau itu kita benturkan dengan pasal 2, gitu ya, khususnya ayat 2, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan juga nilai-nilai nasional dan global yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab gitu. Ini bagaimana? Apakah kira-kira kumpul kebo itu memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai tadi menurut panjenengan? Siap. Ya. Izin untuk langsung jawab Prof. Terima kasih Prof. Pandangan saya sebagai yang melakukan penelitian bahwa saya melihat memang jujur saja, terlepas ada juga perbedaan pendapat. Jadi
di KUHP nasional ini juga tersirat sebagai apa yang kita sebut sebagai problem modernitas. Jadi mengapa problem modernitas? Jadi ada ketentuan-ketentuan yang memang di dalam KUHP itu juga bertentangan. Sebagai contoh, kita mengakomodir adanya asas legalitas material. Kemudian ada juga diakomodir soal kewajiban adat. Kemudian secara konstitusional itu pasal 18B dengan pasal 32 juga mengatur soal itu. Artinya secara bargaining posisional, jadi hukum adat itu juga ia memiliki posisi konstitusional. Kemudian kalau ditanya apakah kemudian praktek adat perkawinan masyarakat Ndoso itu dikategorikan sebagai kumpul kebo? Menurut saya tidak. Karena peradaban itu kan dia lebih dulu ada daripada hukum nasional. Jadi sebelumnya hukum yang dipakai digunakan oleh masyarakat Ndoso adalah hukum yang mereka ciptakan. Dalam hal ini ya memang mengalir dalam jiwa masyarakat Ndoso bahwa hukum itu adalah apa yang kontekstual bukan tekstual. Jadi saya merasa bahwa justru pengaturan mengenai kumpul kebo ini pada akhirnya hukum KUHP nasional belum diberlakukan, tapi sudah menunjukkan wajah yang memang tidak memberikan, yang memberikan wajah yang pada intinya mengejek praktek adat istiadat dari warga negaranya sendiri. Seharusnya, jadi dibuat suatu pemilahan mana yang kategori kohabitasi, mana yang bukan dari kalau kita bicara soal adat. Jadi menurut saya yang justru yang dianggap kumpul kebo itu adalah adanya yang permisi yang di fenomena sekarang di Puncak Bogor misalnya. Dari kawin kontrak. Jujur kita nanti penjelasan saya ini ditambahkan oleh kopromotor saya, ahli perkawinan. Di Undang-Undang Perkawinan kita tidak mengatur mengenai hukum perkawinan kontrak, kawin kontrak. Justru kawin kontrak itulah yang seharusnya itu diberi predikat sebagai kumpul kebo. Karena di Undang-Undang Perkawinan kita, perkawinan itu dicatatkan di catatan sipil. Tapi kan kalau kita bicara kawin kontrak, dia tidak dicatatkan secara administratif. Nah dalam pasal ini ya, itu jelas, itu kumpul kebo. Menurut pandangan saya yang meneliti, Prof. Oke. Dan sekali lagi saya katakan, praktek adat perkawinan masyarakat Ndoso yang penuh dengan nilai luhur, warisan leluhur yang sangat sakral dan mistis, bukan praktek kumpul kebo. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak Promopendus bisa memberikan sebuah argumentasi begitu, karena kan apa yang terjadi di sana itu kan dilakukan dengan kepercayaan dari masyarakat di Ndoso gitu kan, kepercayaan itu kan memang juga bukan agama gitu ya, artinya bukan agama tapi berdasarkan kepercayaan dari masing-masing masyarakat begitu. Nah, sehingga kalau memang Bapak Promopendus ingin memberikan sebuah penguatan bahwa apa yang terjadi di masyarakat Ndoso itu adalah bukan kumpul kebo, maka tentu harus tadi merujuk ke pasal 2 ayat 2 itu tidak bertentangan dengan itu gitu loh maksud saya. Jadi itu sebagai pisau analisis untuk dibantah gitu. Jadi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat global dan juga masyarakat nasional dan juga masyarakat adat gitu. Nah itu yang ayat 2-nya itu menjadi hal yang harus di-counter oleh panjenengan bahwa apa yang terjadi di sana itu tidak memenuhi unsur-unsur ini gitu. Siap. Saya pikir itu juga penting untuk disampaikan di pembahasannya. Karena itu belum ada gitu ya Pak ya. Siap. Ya itu nanti mungkin ditambahkan supaya next ke depan panjenengan kira-kira nanti akan memberikan masukan atau rekomendasi seperti apa untuk mewadahi bila ternyata nanti suatu saat juga tidak hanya di
doso, tapi juga ada di Tempat lain. masyarakat adat yang lain terjadi hal yang serupa begitu. Kira-kira seperti apa rekomendasi Bapak? Namanya Pak Franciscus. Franciscus. Ya. Terima kasih Prof. Di disertasi saya ada di subbab kedua setelah pertama di bagian pembahasan rumusan masalah 3. Di situ saya berbicara mengenai asas legalitas material. Tadi sudah ada di disertasi bahwa pada akhirnya kenapa poin itu saya masukkan, Promovius masukkan, karena pada akhirnya praktek adat masyarakat doso itu tidak bertentangan dengan pasal 2 itu. Jadi ada landasan konstitusional, kemudian dasar filosofinya apa, kemudian secara tekstual pun pengakuan terhadap masyarakat itu juga diakui di pasal 2 KUHP nasional yang kita sebut sebagai legalitas material itu. Dengan syarat yang tadi yang sudah Prof sampaikan juga tidak bertentangan dengan Pancasila, hak asasi manusia dan pandangan global kalau tidak salah. Iya. Begitu. Artinya saya tegaskan bahwa praktek perkawinan masyarakat doso memang dilandasi oleh landasannya juga ada di KUHP nasional itu sendiri sebetulnya, yaitu pasal 2 KUHP nasional, asas legalitas material. Saya pikir begitu, Prof. Ya, baik. Mungkin itu nanti dipertegas begitu Siap. maksudnya. Siap. Siap. Karena Terima di kasih, Prof. pembahasan mungkin masih Siap. sumir ya. Itu menjadi catatan penjelasannya. untuk saya, Prof. Terima kasih. Baik, kemudian berikutnya masukan yang pertama di latar belakang mohon dilengkapi dengan diperkuat dengan literatur review. Meskipun di sini saya lihat Bapak sudah mencantumkan banyak sekali riset gap atau gap riset ya dari berbagai universitas begitu. Nah, kalau bisa itu juga ditampilkan, diringkas isinya sedikit gitu ya. Mungkin 5 di latar belakang. Siap. Supaya Siap. memberikan informasi kepada pembaca bahwa ini penelitian yang baru, penelitian yang original, yang tidak sama dengan yang sudah ada sebelumnya. Siap. Gitu. Terima kasih, Prof. Ya. Kemudian berikutnya di metode tadi ada studi komparasi ya sebenarnya ya. Kan di belakang itu saya lihat banyak sekali negara-negara yang menjadi tujuan komparasi. Ya, yang negara yang mengatur dan tidak mengatur kumpul Iya. kebo. Itu kan panjenengan banyak ya tadi ada beberapa negara. Nah sehingga penting untuk disampaikan juga di metode. Siap. Jadi tambah metode Komparasi. pendekatannya tidak hanya konsep undang-undang dan juga filsafat, tapi juga pendekatan komparasi. Siap. Ya, dengan menyebutkan beberapa negara, kemudian alasan mengapa negara itu dipilih dan nilai-nilai apa yang akan diusung untuk menemukan novelty. Kira-kira nilai-nilai apa, Bapak? Yang bagus di sana Dimasukkan. atau regulasi atau kebijakan seperti apa yang ada di berbagai negara itu yang menurut Bapak itu bagus yang bisa untuk melakukan pembaharuan hukum di Indonesia, begitu. Kira-kira nilai-nilai seperti apa? Kalau yang saya rujuk, kebanyakan dari negara yang memang secara terang benderang tegas mengatur mengenai pelarangan terhadap kumpul kebo ya dari Jazirah Arab, dari artinya ada nilai agama di situ. Nilai agama bahwa kumpul kebo itu memang suatu perbuatan dosa atau zina. Oke. Tapi selain itu ada negara yang memang mereka tidak secara tegas mengatur mengenai kumpul kebo. Kayak misalnya Inggris, kemudian di Korea Selatan, di Hong Kong. Tidak mengatur. Tidak secara jelas mengatur. Oke. Berarti untuk pengaturan di Indonesia sudah bagus. Secara bagus, secara norma, hanya terlalu dalam tanda petik bahasa saya itu bahasa Promovius adalah terkesan terburu-buru untuk menentukan bahwa karena pada dasarnya pasal ini dia memukul rata setiap praktik adat kebiasaan di seluruh Indonesia.
Jadi jujur di Jawa kan jelas kumpul kebo itu kan yang belum menikah secara agama dan hukum, jelas itu kumpul kebo. Tapi kalau di daerah saya, yang dikedepankan itu adat, bukan hukum nasional, bukan hukum agama. Itu artinya bahwa terjadi suatu keburu-buruan negara untuk pada akhirnya memukul rata setiap praktek adat kebiasaan, bahwa praktek adat kebiasaan dari Sabang sampai Merauke itu sama. Nah itu menurut saya kelemahannya. Jadi seharusnya seperti Jadi apa seharusnya pengaturannya? dipilah bahwa negara daerah ini dalam pandangan filosofinya, peradabannya memandang kumpul kebo bukan sebagai kejahatan, karena mereka ada tata caranya, dan itu merupakan warisan yang luhur, seperti yang dialami oleh masyarakat Doso sebagai objek penelitian ini. Sepanjang pengetahuan Promovendus, apakah di Indonesia juga ada hukum adatnya yang sama dengan di Doso ini? Saya kebetulan ada riset, tapi saya tidak masukkan di sini sebagai pembanding. Jadi rata-rata suku di NTT jadi memiliki adat perkawinan yang sama, adat kematian juga sama rata-rata. Jadi saya ambil Mohon contoh di maaf Bapak, Prof, waktu sudah habis. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Bagas. Pengingatnya, Siap. selamat kepada Bapak Franciscus Saverius Nurdin. Semoga lancar sukses Amin. dan segera menjadi doktor. Amin. Terima kasih. Mohon Saya doanya. kembalikan kepada Prof. Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You was noted? Note? Yeah, be not here. Okay. Thank you very much, Professor Dr. Hadiwiningsih SMH. Next, I invite Madam Dr. Latifah Hanim as MHUM MKM to ask question and comment. Please, time is yours. Yes, thank you to the chairman of the examination session, Madam Prof. Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable all examiner examination, especially the Honorable Director of Unisula Semarang, which has excellent accreditation, Profesor Dr. Haji Gunarto SHS EKTM HUM, the Honorable General Chairman of JBWSA Unisula Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono SMH, the Honorable Dean of the Faculty of Law Unisula Semarang, Dr. Haji Jawada Hafiz SMH, the Honorable Head of the Doctoral Program in Law Faculty of Law, Madam Profesor Dr. Haji Aris Masduratun, the Honorable Profesor Dr. Hatiwiningsih SMH, the Honorable Prof. Yu Chong Chiao. Yes, and congratulations, you have passed the eligibility test kelayakan, Mr. Franciscus Saverius Nurdin. Yeah, you are very handsome, yeah. And the new jacket is new, yeah. Your jacket Just is new. No. No, it's all one. Okay. Your dissertation is very interesting with title Rekonstruksi Regulasi Kumpul Kebo dalam KUHP berbasis nilai keadilan, Studi Hermeneutika Hukum pada Masyarakat Doso. Doso or Doso? Doso. Doso Manggarai Barat, NTT, Indonesia. There are some question for you. Number one, what do you think about countries that regulate cohabitation outside of Indonesia? Time is yours. Right, thank you so much, my co-promoter. Let me explain in Indonesia. Menurut pandangan saya, bagaimana negara pada akhirnya mengatur mengenai kumpul kebo itu di dalam KUHP nasional, tepatnya di pasal 412. Jadi menurut saya yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan terkesan terburu-buru. Kemudian yang kedua ada kriminalisasi di situ.
kriminalisasi terhadap adanya suatu praktek kebiasaan yang kita sebut sebagai living law, dalam hal ini customary law, marriage, di komunitas Ndoso di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Okay, very good. And number 2, what do you think about vagueness of cohabitation regulation in the national law, and structure vagueness of the law, and weaknesses in legal substance, and cultural weakness of law? Time is your. Baik, pertama kalau kita bicara kelemahan regulasi AKUO, kalau kita berdiri pada pandangannya Friedman, yang pertama kelemahan secara struktur hukum, bahwa DPR sebagai bagian dari struktur hukum yang menyusun pasal 412 itu, jadi tidak komprehensif melihat fenomena kemajemukan adat istiadat bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, diduga tingkat pendidikan dari legislator itu juga yang mempengaruhi produk hukum yang dikeluarkan. Itu alasan kelemahan secara struktural, struktur hukum. Kemudian kelemahan secara substansi hukum, bahwa substansi hukum penekanannya pada hukum yang hidup, tidak hanya berpatokan pada aturan dalam sistem hukum tertulis. Artinya bahwa seharusnya negara ketika membuat suatu peranata hukum normatif tertulis, tadi wajib menggali nilai-nilai filosofis dari masyarakat, dari peradaban masyarakat yang memang itu kewajibannya. Kemudian kedua, bahwa substansi pengaturan norma kumpul kebo atau kohabitasi itu justru menjadi duri yang tajam untuk salah satu masyarakat, masyarakat sendiri, dalam hal ini ya, objek penelitian inilah masyarakat Ndoso. Padahal, jadi ada secara filosofi, secara antropologi, padahal kalau kita bicara mengenai praktek adat kebiasaan, itu kan entitas yang lebih dulu ada daripada entitas negara. Kemudian kelemahan secara budaya hukum, bahwa rumusan atau pengaturan mengenai kumpul kebo dalam KUHP nasional tidak mempresentasikan adat istiadat, perilaku serta suasana pikiran sosial masyarakat Ndoso. Padahal tidak terbantahkan bahwa masyarakat yang masih mempraktekkan tradisi atau local wisdom lebih memandang hukum sebagai perilaku, memandang hukum sebagai fakta kontekstual, bukan hukum dalam bentuk undang-undang. Saya pikir begitu, Ibu Kopromotor. Okay, very good. And number 3, what is your suggestion for this dissertation? My suggestion minimal ada implikasi akademis dari tulisan ini, karena dalam tulisan ini saya memperkayanya dengan tinjauan filosofi Pancasila, kemudian soal antropologi budaya. Mohon maaf, Ibu, Bapak, waktu sudah habis. Okay, congratulations. Your answer is very good and amazing, and I hope you are successfully in getting your doctorate. Amin. Yes, amin, Thank you ya. so much. I think My co-promoter. thanks enough question and response from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank warahmatullahi you to the wabarakatuh. chairman of the examination session, Prof. Anis. Thank you very much, Madam Dr. Latifah Hanim as a MUMKM. Yeah, the first, I say congratulations for you. Thank you, Prof. Maybe I just one question. Candidate Dr. Rovendus, title your dissertation specific, ya, specific reconstruction regulasi Samen 11 ya, in
National KUHP ya, Criminal Law. Please, can you tell me where is you have to reconstruction criminal law nasional in the KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa ditunjukkan di mana nih Mas yang direkonstruksi Mas? Di pembahasan kemudian ada analisis frasa per frasa juga di bab. Kan ini kan rekonstruksi regulasi Ya. kumpul kebo dalam KUHP nasional ya. Coba di mana tabel rekonstruksinya? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu kan sudah mengatur Ya. yang awalnya di KUHP nasional kita tidak mengatur terkait dengan kumpul kebo. Ya. Kalau di KUHP nasional kita kan hanya mengatur kumpul kebonya itu dimaksud zina yang mereka sudah terikat tali perkawinan. Ya. Tapi bagi mereka yang belum terikat tali perkawinan seperti kemarin tuh Luna Maya dengan Ariel ya, itu tidak ada sanksinya begitu. You like me, I like you, ya gitu kan. Nah ini coba kan kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah mengatur. Artinya di situ zina itu sudah dijelaskan mukson maupun harum mukson. Kalau istilah di dalam Islam kan, mereka yang terikat dengan tali perkawinan maupun yang belum. Lantas di mana ini kebaruan saudara dengan melakukan rekonstruksi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Sebentar saya lihat ya halamannya. Ya Prof, betul saya sudah mempreskripsi norma barunya itu di halaman sebentar lagi 209. Ya 258. Tapi saya tidak menampilkannya dalam bentuk tabel. Oke. Karena fokus Coba ya 258 itu conclusion loh. Capture sek gitu kan penutup. ya, Di dalam ini 58 pasal 412. Coba di setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau hukum adat atau hukum agama dan kepercayaannya dipidana dengan sanksi pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Sebentar. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Kalau perkawinan di luar perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau hukum adat atau hukum agama atau kepercayaan. Iya. Tadi kawin kontrak kok malah dianggap kumpul kebo. ya. Kan dia juga sah menurut agama. Siap. Izin Ini coba ya. Ya. Ini yang dirubah yang mananya? Ya, di halaman di file yang saya kirimkan disertasi full halaman 235, peneliti sudah mempreskripsi suatu norma baru di situ berdasarkan pandangan-pandangan yang Promovindo sudah sajikan di sebelumnya. 235. 235. Jadi karena di formulasi awal pasal 412 itu setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Itu kalau tidak salah itu 10 juta yang kategori 2. Nah, jadi di pasal ini
menurut Kemudian diganti direkonstruksi menjadi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menurut hukum nasional atau hukum ini dan atau loh. hukum adat atau hukum agama. Enggak, ini anunya kamu bawa diksinya dan atau. Kalau di atas itu kan atau. Ini menambahi dan loh, beda makna hukumnya. Beda-beda maknanya, siap. Dan kepercayaannya Ya. ini cuma dikenal dengan istilah kohabitasi. Pasti bi. Tidak, Ini malah menghilangkan sanksi pidananya loh. Ini kalau kohabitasi ini malah menghilangkan sanksi pidananya. ya, di ketentuan pasal 412 itu dari ketentuan pidananya 6 bulan, tapi bisa diganti dengan pidana denda kategori 2. Ya, nanti direnungkan lagi ya, Mas Franciscus. Kalau di dalam itu kan persoalan yang muncul di dalam pasal 412 itu kan ada sanksi pidana penjara 6 bulan, ya kan? Kemudian atau pidana denda sebanyak kategori 2. Paling banyak nih, berarti paling banyak. Masa 10 juta kategori 2? 10 juta, kategori 2 10 juta. Nah ini atau ya kan pilihan. Tapi di sini kemudian malah menghilangkan sanksinya deh nih. Nah, berarti memperbolehkan loh. Hanya mengatakan istilah kohabitasi, berarti termasuk zina. Padahal perzinaan itu multitafsir juga. Kan ini kan malah jadi confused menurut saya. Iya kan? Karena ini kan rumusan apa namanya delik kan. Kemudian nggak malah jadi rubah. Oh iya. Jadi di memori penjelasan pertama itu, ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri itu di luar perkawinan namanya kohabitasi. Nah ya kan malah Anda tidak memberikan sanksi, menghilangkan sanksi Mas. Dalam ketentuan umum kan kalau zina itu istilahnya kohabitasi begitu kan. Nah ketika ini dari mulai pidana penjara 6 bulan, kemudian atau pidana denda, saudara tuh hilangkan di sini. Nah itu kan berarti mama is okay berarti. Melegalkan. Iya, legal malahan, boleh. Yang di memori penjelasannya yang saya baca di halaman sama kan tulisannya beda. 235. Iya. Itu kan rumusan baru berimplikasi pada perubahan memori penjelasan juga semula penjelasan pasal 412 ayat 1 ketentuan yang hidup bersama sebagaimana menjadi ini kan berarti direkonstruksi kan? Ya artinya bahwa ketika terjadi kumpul kebo atau hidup bersama dalam satu bangunan di luar ketentuan itu hasil rekonstruksinya di luar ketentuan hukum adat, hukum nasional atau hukum agama itu disebut kumpul kebo atau kohabitasi. Itu maksudnya. Iya. Mas Bagas. Ya, ini kan jadi nanti kalau memberikan penormaan itu kan antara ketentuan umum kan tentang istilah-istilah gitu kan. Ya. Tapi ini kan sudah spesifik tentang sanksi pidana. Jadi ya sanksi pidana ya semuanya bisa tentang sanksi pidana begitu. Sanksi pidana apakah dia penjara, kemudian penormaannya itu mau di kurungan, kemudian ada denda gitu toh Mas. Jadi tidak membuat ini norma menjadi kabur. Iya kan? Oke. Mohon maaf Prof, waktu sudah habis. Iya. Oke, clear? Clear untuk direnungkan kembali, dirumuskan kembali. Siap, Prof. Atau mungkin Prof, Prof mau tambahin 2 menit gitu, Prof. Enggak, Prof. Iya. Yang ini tadi untuk penormaan. Di penjelasannya kok jadi menjadi itu. Ya, 235. Di memori penjelasannya. Di memori penjelasannya kok malah ditambah jadi begitu gitu loh.
Nggih. Awalnya bunyinya bagaimana penjelasan aslinya, Mas? Ya, sebentar lagi. Ya, siap, Prof. Ya, nanti di anu aja di luar, ini mengingat waktunya. Ya, baik, terima kasih. Thank you Tadi- very oh, much. siap. Candidate Doctor, time is over. The result of the examination, both meeting for Mr. Franciscus Saverius Nuruddin were declared to have passed with a cum laude score of the 3.80. Congratulations. Let us close the exam together by reading Hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Rabbil alamin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, di memori penjelasannya ini yang semulanya. Oh, siap. Saya keluar.